Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film. Pada kesempatan kali ini QF akan mereview film yang banyak menuai kontroversi dan bahkan untuk penayangannya dibatasi berbagai negara. Film yang dirilis pada tahun 2014 dengan judul Noah menceritakan tentang kisah bahtera Nabi Nuh dan banjir terbesar yang pernah melanda bumi hingga hampir memusnahkan umat manusia. Namun dalam film ini banyak sekali cerita yang melenceng dari kisah kitab suci beberapa agama. Sehingga beberapa negara Islam, Katolik dan Yahudi pun menolak pemutaran film tersebut. Oke sahabat, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Cerita bermula dari dua manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sendiri telah memakan buah terlarang yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa dan terusir dari surga. Setelah pindah dan hidup di dunia, mereka berdua akhirnya mempunyai 3 putra yang bernama Kain, Habel, dan Set. Setelah tumbuh dewasa, ternyata Kain malah membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel. Kain pun melarikan diri ke arah timur dengan dibantu oleh malaikat yang terusir dari surga, dan dia membangun peradaban maju di timur dengan dibantu oleh malaikat-malaikat itu. Kejahatan keturunan Kain pun menyebar luas ke seluruh dunia, dan hanya keturunan Setlah yang menjaga dan mempertahankan amanah dari Sang Pencipta. Beberapa abad pun berlalu, terlihat keturunan Set pun sudah dewasa dan mempunyai anak yang bernama Noah. Saat itu Noah diberi amanah oleh ayahnya agar selalu menjaga amanah dari Sang Pencipta. Dan saat ayah Noah akan memberikan warisan berupa sisik ular batu surga, namun tiba-tiba para pasukan keturunan Kain pun datang untuk mencari batu malaikat yang ditimbun di tanah. Ayah Noah yang melihat itu menyuruh Noah bersembunyi dan dia mencoba menghentikan para keturunan Kain. Namun naasnya ia akhirnya tewas dibunuh oleh para keturunan Kain. Dan mereka mengambil sisik ular batu surga itu. Noah yang saat itu bersembunyi langsung berlari untuk mencari perlindungan. Waktu pun berlalu. Saat ini Noah sudah mempunyai 3 anak putra. Pertama bernama Sem dan putranya yang kedua bernama Ham. Mereka saat ini sedang mencari rempah-rempah bersama kedua anaknya. Noah juga selalu menasehati anaknya agar menjaga dan menyayangi semua ciptaan Tuhan. Setelah mendapatkan rempah-rempah, Noah dan anaknya pun pulang ke rumahnya. Di sana Noah disambut istrinya bernama Nameh dan anaknya yang terakhir bernama Jafet. Saat Noah tertidur, ia mendapatkan mimpi di mana ia melihat sebuah pegunungan yang hijau dan kemudian ia melihat semua umat manusia musnah tenggelam. Setelah terbangun, Noah pun memutuskan untuk membawa keluarganya menuju sebuah bukit yang ia lihat di mimpinya. Noah percaya bahwa pegunungan itu merupakan tempat tinggal kakeknya seperti yang ayahnya ceritakan di masa lalu. Dan akhirnya Noah dan keluarganya menuju bukit itu. Saat di perjalanan, mereka melihat sebuah kamp yang ternyata semua orang di sana telah dibunuh. Di sana mereka juga melihat seorang anak perempuan yang masih hidup. Nameh pun mencoba untuk mengobatinya dan anak itu mengatakan namanya adalah Ila. Namun di saat bersamaan ada sekelompok orang yang melihat mereka di sana. Mereka pun akhirnya berlari menuju lembah kematian dan membawa Ila pergi dari sana. Di sana Noah menyuruh keluarganya pergi menjauh dan ia mencoba menghadapi kelompok orang yang mengejarnya itu. Namun saat Noah akan melawan mereka, sekelompok orang itu tiba-tiba lari ketakutan. Ternyata sosok malaikat penjaga terbangun dan kemudian memukul Noah sampai pingsan. Para malaikat itu pun memasukkan Noah dan keluarganya ke dalam sebuah jurang. Di sana Noah mencoba meyakinkan para malaikat itu bahwa dirinya adalah keturunan Adam dan ia sedang membawa amanat Tuhan untuk menemui kakeknya. Tapi para malaikat itu tak percaya dan mengatakan bahwa para keturunan Adam yang mereka bantu malah berbuat kejahatan dan mengkhianati amanah Tuhan. Para malaikat itu pun pergi meninggalkan Noah dan keluarganya di sana. Malam harinya tiba-tiba salah satu malaikat itu menolong Noah.
Malaikat itu menolong karena ada sesuatu di diri Noah dan dia percaya bahwa Noah adalah utusan Sang Pencipta. Dia pun mengawal Noah dan keluarganya menuju sebuah bukit. Di tengah perjalanan, malaikat itu bercerita bahwa dirinya sebenarnya bukanlah berwujud batu tapi cahaya, dan tempat mereka sebenarnya adalah di langit. Mereka juga bertugas mengawasi Adam dan Hawa. Dan sebenarnya para malaikat dilarang oleh Pencipta untuk mencampuri urusan manusia. Namun suatu saat para malaikat memutuskan untuk membantu Adam dan Hawa karena kasihan. Dan karena menentang aturan Sang Pencipta, mereka pun dihempaskan ke bumi dan cahaya mereka dikurung di bebatuan. Akhirnya para malaikat yang dihempaskan ke bumi pun membantu Adam dan Hawa sampai ke keturunannya. Namun para keturunan Adam itu malah menjadi orang-orang yang jahat dan sebagian malaikat malah dibunuh dan dibuang oleh mereka. Tapi suatu saat para malaikat itu diselamatkan oleh satu-satunya keturunan Adam yang baik, yaitu kakek Noah yang bernama Metusela. Dan setelah diselamatkan, para malaikat itu pun menempatkan Metusela di bukit dan menjaganya sampai saat ini. Kembali ke cerita. Akhirnya malaikat itu membawa Noah ke sebuah bukit tempat tinggal kakeknya itu. Dan benar saja ternyata pegunungan itu sama seperti di mimpi Noah waktu itu. Noah pun mengajak anak pertamanya bernama Sem untuk ikut menemui kakeknya. Di sana Noah baru pertama kalinya bertemu dengan kakeknya itu dan dia juga mengenalkan Sem pada Metusela. Setelah diperkenalkan, Metusela pun menidurkan Sem agar tidak mendengar pembicaraan mereka berdua. Dan Noah pun mulai bertanya kepada Metusela soal mimpi yang dialaminya. Metusela pun mengatakan jika umat manusia tidak berubah maka mereka semua akan dilenyapkan dari bumi. Metusela juga memberikan minuman penenang yang membuat Noah tertidur. Saat tertidur, Noah kembali bermimpi soal kemusnahan manusia. Namun kali ini ia melihat sebuah kapal dengan hewan-hewan yang berenang menuju kapal itu. Noah pun terbangun dan akhirnya ia mendapatkan sebuah jawaban. Noah kemudian mengatakan kepada kakeknya bahwa dunia ini akan tenggelam, hanya hewan-hewan dan keluarganya lah yang akan selamat. Metusela kemudian memberikan sebuah benih dari surga, yaitu warisan dari ayahnya dulu. Setelah itu Noah pun kembali menemui keluarganya dan mengatakan bahwa semua kejahatan akan musnah dalam waktu dekat dan suatu saat ada sebuah peristiwa yang menenggelamkan seluruh daratan. Noah pun meminta anaknya untuk membantunya membangun sebuah bahtera yang besar untuk mempersiapkan kejadian itu. Akhirnya Noah langsung menanam benih yang diberikan oleh kakeknya itu. Dan keesokan harinya para malaikat lainnya pun menghampiri Noah dan akan membunuhnya. Di sana Noah mengatakan bahwa tidak semua keturunan Adam itu jahat. Namun para malaikat itu masih tak mempercayai Noah. Dan di saat salah satu malaikat akan membunuh Noah, tiba-tiba benih yang ditanam Noah mengeluarkan air. Aliran air itu kemudian menumbuhkan ribuan pepohonan sampai membentuk sebuah hutan. Melihat mukjizat itu, para malaikat pun memutuskan untuk membantu Noah. Beberapa tahun kemudian, Noah berhasil membangun sebuah bahtera dengan memanfaatkan pepohonan dan hampir menyelesaikannya. Anak-anaknya pun sekarang sudah dewasa. Sem, anak pertama Noah, juga sekarang berpacaran dengan Ilah untuk dijadikan istrinya. Saat itu, Sem melihat ribuan burung yang terbang menuju bahtera. Semua burung itu pun memasuki bahtera tersebut. Selang beberapa saat, semua hewan di bumi berkumpul dan memasuki bahtera itu. Namun beberapa waktu kemudian, tiba-tiba pasukan keturunan Kain mendatangi bahtera itu. Di sana Noah langsung menghadang mereka dan mengatakan bahwa dirinya adalah generasi ke-8 dari Set. Dan sebentar lagi kaum keturunan Kain akan binasa karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Para malaikat pun juga menghadangnya. Melihat itu, para pasukan Kain pun pergi dan mengancam bahwa ia akan kembali dengan pasukan yang lebih banyak lagi. Setelah dari sana, para pasukan Kain berlatih dan merekrut warganya untuk menjadikan tentara. Scene pun berganti. Terlihat Ilah menemui Noah dan mengatakan bahwa dirinya mandul. Ia sangat sedih karena harapan satu-satunya populasi manusia di masa depan adalah dirinya.
Namun Noah mencoba membuatnya tenang karena itu merupakan kehendak Tuhan. Mimpi Noah ternyata benar bahwa pada akhirnya semua manusia akan musnah dan tak ada lagi generasi penerus. Melihat itu, istri Noah pun tak tega dan kemudian naik ke gunung dan meminta Metuselah untuk memberikan anugerah anak kepada Ilah. Metuselah pun bersedia membantunya. Namun ia mengatakan bahwa hal ini akan berujung pahit di masa mendatang. Keesokan harinya Ilah bertemu Metuselah di sebuah hutan yang sedang mencari sesuatu. Di sana Ilah mencoba membantu kakek Noah tersebut. Namun Metuselah tiba-tiba memegang Ilah dan Ilah pun mulai merasakan sakit pada perutnya. Ilah pun langsung berlari menuju Bahtera. Di sisi lain langit pun mulai menghitam dan hujan pun mulai turun di sana. Noah yang mengetahui banjir akan datang, dia pun segera mencari anak-anaknya di hutan. Bersamaan dengan itu, para pasukan Kain menuju Bahtera untuk menyerang Noah dan mengambil alih Bahtera itu. Untungnya Noah berhasil mengumpulkan semua keluarganya dan memasukkannya ke dalam Bahtera. Para malaikat penjaga yang sudah mempersiapkan ini sebelumnya mulai menyapu para pasukan Kain. Namun karena banyaknya pasukan Kain yang menyerang para malaikat, satu persatu mulai kalah dan kembali diangkat ke langit. Tapi air tiba-tiba menyembur dari bawah dan menyebabkan banjir yang luar biasa. Gelombang air raksasa dari sisi lain pun menyapu bersih orang-orang di bawah kapal. Dan Bahtera pun berhasil mengapung. Setelah semua orang di luar sana tak terselamatkan, Noah di dalam bahteranya mengumpulkan keluarganya dan menceritakan mengapa ia melakukan hal itu. Ia menceritakan bahwa semua generasi keturunan Set tidak berhasil menyadarkan orang-orang keturunan Kain yang jahat. Pada masanya, Noah yang merupakan generasi ke-8 dari Set mendapatkan amanah untuk menyelamatkan semua hewan, namun seluruh manusia pada akhirnya akan binasa termasuk Noah dan keluarganya. Meskipun mereka selamat dari bencana, pada akhirnya mereka juga akan mati dan tak ada lagi yang memperanak-pinakan manusia kembali. Setelah beberapa bulan di dalam Bahtera, Ilah tiba-tiba merasakan bahwa dirinya hamil. Sem suaminya pun bahagia mendengarnya. Mereka langsung menghampiri dan mengabari Noah tentang kehamilan Ilah. Namun bukannya malah bahagia, Noah pun langsung marah besar mendengar akan hal tersebut. Karena pada saat itu Noah tahu bahwa Ilah sebenarnya mandul. Di sana istri Noah pun mengatakan bahwa dirinya telah meminta kepada kakeknya untuk memberikan Ilah seorang anak. Mendengar itu Noah semakin marah karena yang dilakukan istrinya merupakan perbuatan musyrik. Sang Pencipta melarang keras untuk meminta anugerah kepada sesama manusia. Noah juga mengatakan bahwa Sang Pencipta telah menetapkan keluarganya sebagai manusia terakhir yang tak ada lagi keturunan baru. Akhirnya Noah langsung pergi ke atas Bahtera dan meratapi semua kesalahan keluarganya. Noah merasa bahwa ia tak berhasil menjalankan tugasnya, namun ia berjanji untuk tidak mengecewakan Sang Pencipta. Setelah itu Noah memutuskan dan berjanji akan membunuh bayi itu jika ia melahirkan anak perempuan. Semua keluarganya pun kecewa mendengar itu, terutama Sem anaknya. Berbulan-bulan dalam Bahtera mereka tak kunjung menemukan tanda-tanda adanya daratan. Di sisi lain akhirnya Ilah pun merasakan jika dia akan segera melahirkan. Sem di sana berancang-ancang untuk menjaga bayinya itu walaupun ia terpaksa harus melawan ayahnya sendiri. Dan setelah bayi itu lahir, ternyata Ilah melahirkan bayi perempuan kembar. Sem pun langsung mencari Noah untuk membunuhnya sebelum Noah membunuh anaknya itu. Tapi tiba-tiba Bahtera menabrak sebuah pegunungan yang sangat besar. Di sana Sem pun bertarung dengan ayahnya. Namun Sem kalah dalam pertarungan tersebut. Dan Noah bergegas mencari Ilah untuk membunuh bayi-bayi itu.
Setelah mencari, Noah pun menemukan Ilah di atas bahtera yang sedang menggendong bayinya. Noah pun langsung menghampiri bayi-bayi itu dan akan membunuhnya. Namun saat Noah akan membunuh mereka, tiba-tiba Noah mengurungkan niatnya karena kasihan setelah melihat raut wajah cucunya yang cantik-cantik. Noah, please. Please just let them be at peace. Akhirnya Noah pun memutuskan untuk membiarkan bayi itu tetap hidup. Setelah beberapa hari, air pun surut dan bahtera mereka berhenti di atas bukit. Noah yang merasa bahwa ia tak berhasil menjalankan tugas dari Sang Pencipta, dia pun menjadi seorang yang pendiam dan penyendiri karena kesalahannya membiarkan bayi perempuan itu lahir. Terlihat Ilah mendekati Noah dan mencoba menjelaskan kepada Noah bahwa semua orang pasti pernah mengalami dosa. Namun Tuhan pasti memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dirinya. Mendengar itu, Noah pun memutuskan untuk mewariskan tugasnya kepada anak-anaknya walaupun ia gagal saat ini, namun di kesempatan yang akan datang, anak cucunya akan menjadi penuntun bagi orang-orang banyak. Akhirnya peradaban manusia pun kembali dimulai dari anak cucu dari Noah. Dan film pun berakhir.